Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan teacher. Kali ini kita akan belajar materi tema, khususnya tema 2, pembelajaran 2. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita ke materi inti, ada baiknya kita akan mengetahui KD apa saja yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini. Kalian simak baik-baik. Di sini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada PKN, kemudian Bahasa Indonesia, dan IPS. Di muatan pelajaran PKN ada 1.2, menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia ada 3.2, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Kemudian di muatan pelajaran IPS ada 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 4.3, menganalisis hasil analisis, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Itu tadi KD yang akan kalian capai pada pembelajaran 3 kali ini. Nah, untuk selanjutnya kalian siapkan buku kalian dan kalian buka pada halaman 63. Pada pembelajaran 3 di halaman 63 ini kalian disajikan sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf yang di atasnya ada sebuah gambar, di mana gambar tersebut menunjukkan ada gambar anak kecil sedang memegang sampah dan orang dewasa sedang mengangkat sebuah tong. Ini ada ibu-ibu yang sedang menyapu dan ada yang sedang mengumpulkan sampah dan lain sebagainya. Di bawahnya ada beberapa paragraf yang menggambarkan gambar tersebut. Dicerahkan baca, kalian simak. Pembelajaran 3. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Paragraf 1. Kemudian paragraf 2. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan masalah dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah menjadi kotor dan bau. Itu ya paragraf 2 ya. Sekarang paragraf ketiga. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang ada yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas.
tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Ini paragraf 3. Oke, teacher review pada paragraf 1 menjelaskan bahwa pada hari Minggu warga di sekitar tempat tinggal itu mengadakan kerja bakti. Paragraf 2 menjelaskan bahwa sebelum kerja bakti warga tersebut bermusyawarah. Paragraf 3 mereka melakukan kerja bakti setelah musyawarah. Jadi musyawarah itu memutuskan bahwa akan mengadakan kerja bakti untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan mereka, yaitu sampah. Silakan kalian buka halaman 64. Ada penjelasan di awal paragraf, teacher baca. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ada kegiatan ayo menulis. Di sini kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada 1 sampai 7 pertanyaan. Kalian akan jawab, di sini akan teacher bantu. Pertanyaan nomor 1. Kapan kerja bakti dilakukan? Ya, nomor 1 ya ini. Kapan kerja bakti dilakukan? Kapan ya? Coba kalian lihat lagi di awal paragraf. Nah, di sini ada keterangan waktu, yaitu pada hari Minggu. Nah, hari Minggu. Kalian boleh menulisnya pada hari Minggu. Jangan lupa Minggu diawali dengan huruf kapital. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 2. Di mana kerja bakti dilakukan? Di mana tadi? Di daerah tempat tinggal Edo. Nah, di sini ya. Di daerah tempat tinggal Edo. Ini jawaban yang nomor 2. Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Jangan lupa nama seseorang harus diawali dengan huruf kapital. Nomor 3. Mengapa kerja bakti dilakukan? Ada yang tahu mengapa? Kerja bakti dilakukan karena ada masalah. Masalahnya apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Masalah sampah. Kita tulis, kerja bakti dilakukan untuk menyelesaikan masalah sampah. Pertanyaan nomor 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Ada yang tahu siapa saja yang mengikuti? Di gambar ini menunjukkan ada anak kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ada orang yang
remaja ini ya, remaja mengikuti juga. Jadi siapa peserta kerja baktinya? Seluruh masyarakat. Yang mengikuti kerja bakti adalah seluruh warga gitu ya, seluruh warga. Pertanyaan selanjutnya nomor 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Tadi diceritakan sebelum kerja bakti mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara rembukan. Nah, ya, rembukan. Istilah lainnya yaitu musyawarah. Jadi yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti adalah apa? Istilah lainnya rembukan adalah musyawarah. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Kita lihat lagi, kita cek lagi teksnya. Nah, di paragraf terakhir ini ya, setelah bermusyawarah warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah, yaitu 1 untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan yang kedua sampah yang dapat membusuk. Penyelesaiannya jadi itu ya, hasil musyawarahnya adalah bahwa akan dibuat 2 macam tempat sampah, yaitu tempat sampah untuk sampah yang bisa didaur ulang dan tempat sampah untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang. Cukup. Ngomong-ngomong tentang 2 tempat sampah ini, untuk sampah yang bisa didaur ulang dan tidak didaur ulang ini contohnya ada yang tahu? Yang bisa didaur ulang tadi apa? Tadi kaca, plastik, dan yang untuk sampah yang bisa membusuk atau yang tidak dapat didaur ulang itu yang bekas atau sisa-sisa dapur ya, sampah dapur itu ya, seperti sayur-sayuran yang tidak dimasak itu bisa membusuk. Ini diberi keterangan atau yang bisa membusuk. Nomor 7. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Tujuannya apa? Menyediakan 2 macam tempat sampah
Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pembusukan. Itu yang pertama. Dua, memudahkan memilah jenis sampah. Tiga, selanjutnya apa? Mengurangi bau. Selanjutnya membuat lingkungan sekitar tempat sampah menjadi rapi. Ada lagi? Kalau ada lagi, kalian tinggal tuliskan dan lain-lain ya. Kalau kalian punya pendapat, silahkan kalian tuliskan sendiri. Ayo tuliskan ya, jangan lupa. Itu tadi contoh jawaban dari teacher. Kalau kalian punya jawaban lain, kalian boleh menambahkan. Kalau kalian ragu mau menambahkan jawaban kalian, tanyakan dulu ke orang tua boleh, ke teacher boleh. Selanjutnya ada kegiatan ayo berdiskusi. Di kegiatan ayo berdiskusi, kalian diminta untuk bermusyawarah. Teacher baca penjelasannya. Ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal berikut. 1. Kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Nih 1. 2. Peralatan kebersihan yang diperlukan. 3. Pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. 4. Cara mengaktifkan regu piket. Di sini ada 4 pembahasan tentang musyawarah. Tadi diulangi ya. Tadi yang pertama adalah kegiatan yang harus dilakukan. Yang kedua adalah peralatan kebersihan yang diperlukan. 4. Cara mengaktifkan regu piket. Kalau dilihat-lihat, ini adalah bab musyawarah tentang regu piket dan tugas-tugasnya. Nah, kalian diminta untuk menuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas selanjutnya. Di sini teacher akan mencukupkan kalian dengan bermusyawarah dengan anggota keluarga saja. Kalau kalian pernah melakukan musyawarah dengan anggota keluarga yang dipimpin oleh ayah, berarti tugasnya sudah terlaksana. Lalu untuk selanjutnya apa? Nah, untuk selanjutnya adalah untuk memusyawarahkan hal-hal yang lain. Boleh. Musyawarah itu memerlukan suasana yang kondusif. Jadi dalam musyawarah itu tidak ada pemaksaan kehendak. Jadi hasil musyawarah harus diterima oleh setiap anggota. Nanti kalau kita sudah masuk, kita akan melaksanakan musyawarah yang semacam ini. Jadi banyak-banyak nanti kita melaksanakan musyawarah dan kita akan berdiskusi. Oke, untuk selanjutnya kalian buka halaman 66. Teacher baca penjelasannya. Pada subtema 1 kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab,
kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak, hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahami uraian berikut ini. Berarti kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Ini adalah pengertian hak. Kalimat pertama ini pengertian hak. Kalian boleh garis bawahi yang ada di buku kalian. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Ada beberapa hal ya, diantaranya ini ada A sampai G. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Di bawahnya ada gambar. Ini ada kaitannya dengan hak terakhir, mengembangkan kebudayaan daerah. Jadi setiap daerah pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda kalau di Indonesia ini ya. Karena di Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara yang terdiri dari banyak budaya, suku, agama. Ini ada satu contohnya adalah tari-tarian. Jadi setiap warga di setiap daerah punya hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Selanjutnya pada halaman 67 adalah kewajiban sebagai warga masyarakat. Teacher baca, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ini pengertian kewajiban. Kalian garis bawahi di buku kalian. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bisa disimpulkan, kewajiban ini wajib untuk dilaksanakan ya. Namanya juga kewajiban, berarti kalau tidak dilaksanakan berarti apa? Menyalahi aturan. Bisa dikatakan seperti itu. Di bawahnya bentuk kewajiban masyarakat, warga masyarakat seperti berikut. Pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang C ini sudah dilakukan oleh sudah diberi contoh di awal pembelajaran 3 kali ini. Yang selanjutnya, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu adalah contoh kewajiban. Di antara contoh-contoh ini adalah memang harus dilakukan. Membantu tetangga yang terkena musibah ini, yang E ini juga harus dilakukan. Jadi kita tidak boleh menutup diri. Kita harus melihat lingkungan sekitar. Jika ada tetangga yang terkena musibah, ya kita ajak ngobrol, kita ajak bicara, paling tidak kita jenguk kondisinya bagaimana, kita hibur hatinya, kita doakan semoga lekas membaik kondisinya. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal juga ini wajib untuk warga masyarakat. Karena lingkungan tempat tinggal kita itu tidak untuk kita saja, tapi untuk orang banyak. Jadi
bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Oke, mengerti ya anak-anak? Selanjutnya ada kegiatan ayo berdiskusi. Di sini kalian diminta untuk mendiskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai 1. Anggota masyarakat. Nah, secara tidak langsung kalian sudah menjadi anggota masyarakat ya. Nah, yang pertama ini anggota masyarakat. Yang kedua adalah warga kelas. Nah, tentunya kalian bersekolah dan kalian juga menjadi warga kelas yang dipimpin oleh wali kelas dan dibantu oleh perangkat kelas, diantaranya ketua kelas, wakil kelas, dan sebagainya. 3. Warga sekolah. Nah, warga sekolah di sini pimpinan tertinggi siapa? Kepala sekolah. Warga desa, pimpinan tertingginya siapa? Kepala desa. Kalian sebagai anggota keluarga punya kewajiban, punya hak dan tanggung jawab. Kalian sebagai warga kelas juga sama, punya hak, kewajiban, tanggung jawab. Begitu juga dengan warga sekolah dan warga desa. Kalian juga punya tanggung jawab. Tuliskan hasil diskusi dalam buku tulismu setiap periode waktu tertentu, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu. Di bawahnya ada contoh teks. Teacher baca, kalian tinggal menyimak. Judulnya adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu, bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut. Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari kita simak pembahasan lebih mendalam. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, sebelum melanjutkan, di sini ada teks tentang usaha ekonomi. Sebelumnya, di paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa usaha ekonomi itu ada 2 pengelolaannya, dikelola sendiri atau kelompok. Kalau sendiri itu 1 orang, kalau kelompok itu banyak orang. Jadi dibantu oleh banyak orang. Jadi sendiri juga bisa, secara kelompok juga bisa. Oke, lanjut. Ulangi. 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa saja jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biaya dikelola secara sederhana. Nah, karena sendiri berarti ada keterbatasan ya. Apa keterbatasannya? Modal. Biasanya modalnya itu terbatas karena usahanya itu hanya 1 orang yang mengelola. Jadi dia lebih kerja keras. Karena sendiri tidak ada yang bantu, tapi bisa terlaksana. Selanjutnya di halaman 68, contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Ada usaha pertanian ya. Teacher baca penjelasannya. Usaha pertanian sebagian besar usahanya dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh yang pertama adalah usaha pertanian. Yang B, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Ini ada usaha perdagangan. Kalian pernah melihat tentunya ya,
Nah, mungkin di antara kalian ada yang orang tuanya usaha perdagangan, jadi membuka toko menyediakan beberapa jenis barang. Biasanya ada barang sembako, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Berarti orang tua kalian termasuk usaha perdagangan. Selanjutnya adalah usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Di bawahnya ada gambar. Ini merupakan usaha potong rambut ya, ini ya. Ya, usaha potong rambut. Jadi usaha jenis ini itu mengandalkan kualitas hasil jasanya. Jadi kalau jasanya hasilnya baik, maka pelanggannya akan puas. Mungkin ada yang berusaha di bidang jasa fotokopi. Ada mungkin. Biasanya yang usaha fotokopi itu dekat-dekat perusahaan atau sekolah. Nah, jadi dibutuhkan usaha jasa fotokopi. Selanjutnya adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Di daerah Kediri ini juga banyak usaha industri kecil ya. Ada anyaman juga, ada tembikar juga, mebel juga banyak. Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ini yang kedua ya, yang dikelola kelompok. Tadi yang dikelola perorangan. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Di bawahnya ada contoh-contoh ya. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang paling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara utuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang pertama firma. Yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor, halaman 69, dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Anggota CV atau CV, boleh kita sebut CV, dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang pertama ada firma, yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Apa tadi keuntungannya? Keuntungannya disebut dividen. Ini ya, kalian garis bawahi.
Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Jadi kalau kalian menjadi anggota PT, kalian akan mempunyai saham. Saham itu bisa difungsikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan dan penyetoran modal. Yang keempat ada badan usaha milik negara, atau kita biasanya menyingkatnya dengan BUMN, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ini ya, sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah, disingkat dengan BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Jadi setiap daerah ada ya, daerah Kediri ada, daerah Malang mungkin ada. Apa saja kan tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ada 2 ya tujuan pendirian BUMD. Yang kelima adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ini adalah pengertian koperasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasar asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1. Lanjut halaman selanjutnya, yaitu berbentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Kalimat ini digarisbawahi ya. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, yaitu koperasi konsumsi. Kalian baca penjelasannya. Usaha bersama menyediakan berbagai barang konsumsi. 2. Koperasi simpan pinjam. Usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. 3. Koperasi produksi. Usaha yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. 4. Koperasi jasa. Itu koperasi usaha bersama yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya. 5. Koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha mengelola berbagai jenis usaha. Kalian baca seluruhnya karena di sini ada contoh-contohnya. Contoh dari koperasi konsumsi, koperasi yang bagaimana contohnya. Lalu koperasi simpan pinjam contohnya bagaimana, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Oke, kalian baca dan kalian pahami. Apakah di sekitar kalian ada koperasi jenis tertentu dari contoh 1 sampai ke 5 tersebut? Lalu kalau kalian sudah tahu, oh di sana ada toko tapi ada tulisan koperasi. Nah, di situ kalau ada banyak barang
yang dijual. Ada sembako, berarti itu merupakan koperasi konsumsi. Lalu di situ ada sebuah perusahaan dan ada logo koperasi. Mungkin di situ adalah koperasi produksi. Ada pembuatan tempe, berarti itu merupakan contoh koperasi produksi. Selanjutnya di bawahnya ada kegiatan. Ayo renungkan. Apakah kamu pernah ikut kerja bakti? Kerja bakti membersihkan lingkungan. Sikap-sikap apa saja yang ada pada kegiatan kerja bakti? Pernah enggak ya kira-kira? Minimal di sekolahan kalian pernahlah melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolahan. Atau membersihkan lingkungan kelas, yaitu regu piket. Sikap-sikap apa ya yang ada pada kerja bakti? Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Di sini ada 4 anggota keluarga. Kalian kalau di sini tidak cukup, kalian boleh membuat tabel di buku, ya. Tapi kalau cukup di sini saja cukup, diperbolehkan sama teacher. Teacher akan memberi contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini teacher sudah menuliskan contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Kalian boleh menyalinnya di buku kalian, atau jika kalian punya pendapat sendiri silahkan tambahkan. Contoh hak ayah, menasihati dan membimbing keluarga. Kewajibannya memberikan nafkah untuk keluarga dan menjadi kepala keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab seorang ayah adalah mendidik anak-anaknya, memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian ibu, hak seorang ibu adalah menasihati dan membimbing anak. Kewajiban ibu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan menjaga kehormatan keluarga. Tanggung jawab ibu mendidik anak-anak dengan baik. Kemudian kakak, hak seorang kakak adalah mendapat kasih sayang dan kebutuhan hidup dari orang tua. Kewajiban kakak berbakti pada orang tua, menjaga adik, belajar sungguh-sungguh. Kemudian tanggung jawabnya adalah menjaga kehormatan keluarga, membimbing adiknya. Yang terakhir adalah adik. Seorang adik mempunyai hak mendapat kasih sayang dan kebutuhan hidup dari orang tua. Kewajiban seorang adik adalah belajar, membantu orang tua, menghormati orang tua, dan kakak. Tanggung jawab seorang adik adalah menjaga kehormatan keluarga. Itu diantaranya contoh-contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Jika kamu punya pendapat sendiri, jangan lupa tuliskan dan tambahkan di kolom, atau setelah kalimatnya teacher kalian tambahkan pendapat kalian. Semoga kalian paham. Untuk pembelajaran 3 selesai, dan apabila kalian punya pertanyaan silakan kalian tanya kepada teacher atau tanya pada orang tua boleh. Semoga kalian paham materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.